Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji tafsir tematik atau at-tafsir al-maudhu'i. Temanya Ajaibu alamil hayawanat, keajaiban dunia hewan. Kitab ciptaan Allah yang sering juga disebut dengan ayat-ayat kauniyah yang agung adalah sebuah kitab yang setiap kalimatnya, bahkan setiap kata, bahkan sampai huruf-hurufnya mengandung isyarat dan makna yang mendalam. Orang yang menelaahnya tidak akan pernah merasa letih dan jenuh, lantaran sangat menarik dan mengasihkan. Andaikan seseorang membaca satu bagian dari kitab besar ini 100 kali, setiap kali ia membaca akan tersingkap baginya makna baru, rahasia baru, dan pelajaran baru. Begitu pula dunia hewan dan ternak, yang merupakan salah satu bagian dari kitab ciptaan, bagian daripada ayat kauniyah atau alam semesta. Ini penuh dengan keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah. Dunia hewan ini mengandung penuh rahasia dalam penciptaannya, perilakunya, nalurinya, sistem kehidupannya, dan keseimbangan yang dijaga di dalamnya. Setiap makhluk hidup adalah ayat yang menunjuk kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini kami cukup menyinggung sebagian kecil saja dari keajaiban-keajaiban tersebut. Untuk penjelasan lebih mendalam dan rinci, biarlah pembahasannya dirujukkan atau dikembalikan pada kitab-kitab khusus yang telah ditulis dalam bidang ilmu biologi, ilmu kehidupan, dan dunia hewan. Dunia hewan dan ternak ini mengajak kita untuk kembali melihat bahwa setiap langkah kehidupan makhluk, setiap nafas, setiap gerak, insting, bentuk tubuh, dan pola hubungan mereka dengan alam dan sesamanya, semuanya berbicara tentang Sang Pencipta, meskipun tanpa suara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau merenung, maka ia akan melihat. Siapa yang mau mengamati, maka ia akan memahami. Dan siapa yang hatinya hidup, maka ia akan bersyukur. Tarwidul hayawanat, penjinakan dan penaklukan hewan. Kemampuan manusia dapat menjinakkan hewan adalah merupakan salah satu nikmat besar yang sering luput dari kesadaran manusia. Untuk memahami betapa berharganya nikmat ini, bayangkan seandainya hewan-hewan yang sekarang jinak dan penurut itu kembali pada sifat liar dan buasnya. Bayangkan seekor unta tiba-tiba menyerang seperti macan, menggigit manusia dengan rahangnya yang kuat. Atau sapi yang biasanya jinak tiba-tiba mengamuk, yang menggunakan tanduknya untuk melukai siapa saja yang dijumpai. Atau kuda yang menendang siapa saja yang mendekat. Dalam keadaan seperti itu, manusia bukan hanya tidak dapat memanfaatkannya, bahkan akan berusaha keras untuk menghindar dan membinasakannya demi keselamatannya, demi menjaga dirinya. Dan pada kenyataannya, bahkan dalam keadaan jinak sekalipun, kadang hewan-hewan tersebut dapat menunjukkan sisi liarnya, menunjukkan sisi buasnya. Beberapa kejadian ada gajah yang mengamuk dan menewaskan para pawangnya. Ada unta yang marah hingga menyerang pemiliknya dan kadang-kadang malah membunuhnya jika pemiliknya lalai. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan kepada manusia, kalau aku, Allah, mencabut dari mereka sifat tunduk dan tenangnya, engkau manusia akan melihat bagaimana wujud mereka sebenarnya. Al-Quran menggambarkan nikmat dapat menjinakkan dan pendudukan hewan ini dengan beberapa ungkapan. وَذَلَّلْنَاهَا lahum. Dan kami tundukkan hewan-hewan itu
pada mereka, pada manusia. Dan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 13, Allah berfirman, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan onta kuda ini untuk kami, padahal kami tidak mampu menguasainya. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam juga menyinggung makna ini dalam Tauhid Mufaddal. Setelah menjelaskan ciptaan hewan ternak, beliau berkata, Tsumma muni'ati dzihna wal aqla litadilla lil insan fala tamtani'a alaihi idza qaddahal qaddasyadida wa hammalahal khimlas tsaqila. Kemudian Allah menghalangi hewan-hewan itu dari akal dan daya perhitungannya, agar mereka tunduk kepada manusia, sehingga mereka tidak menolak bila dipaksa bekerja keras atau dibebani muatan yang berat. Tidak memilikinya akal penuh menjadi salah satu sebab hewan dapat dijinakkan. Namun bukan itu saja. Allah menciptakan hewan-hewan ternak dengan fitrah yang segera akrab. Ada jenis hewan seperti ini, cepat tenang, dan selalu dalam kelembutan di sepanjang hidupnya. Sebaliknya ada hewan-hewan lain yang bahkan lebih cerdas, namun sulit ditaklukkan, seperti serigala, harimau, dan sejenisnya. Sekalipun kadang-kadang mampu dijinakkan, tapi prosesnya sangat sulit, dan hasilnya pun tidak stabil, dan tetap harus diawasi, diwaspadai, karena sewaktu-waktu dapat kembali memangsa pemiliknya jika lengah. Maka ketika kita melihat unta yang tunduk, sapi yang patuh, atau kuda yang setia mengangkut manusia dan barang, janganlah memandangnya sebagai sesuatu yang biasa. Itu adalah ayat Allah. Itu adalah ayat atau tanda kebesaran Allah. Dan ini merupakan sebuah pelajaran penting tentang kekuasaannya, kebijaksanaannya, dan rahmatnya yang lembut, yang halus, yang menyelimuti kehidupan kita. Dukaul hayawanat, kecerdasan hewan. Sekilas tampak pembahasan ini seolah bertentangan dengan penjelasan sebelumnya mengenai penundukan hewan. Namun sebenarnya tidak demikian. Walaupun hewan tidak memiliki akal untuk berpikir seperti manusia, dan kita sering menyamakan kebodohan dengan kebinatangan, tetap saja banyak di antara hewan menunjukkan kecerdasan dan insting yang menakjubkan. Perhatikan misalnya sekawanan kambing dan domba yang kembali dari padang rumput. Ketika mereka tiba di pinggir desa, masing-masing dari kambing ini akan berpisah. Mereka berpisah menyusuri gang dan jalan kecil yang berliku-liku yang berbeda-beda, lalu menuju rumah pemiliknya tanpa ragu dan tanpa tersesat. Itu terjadi tanpa ada yang mengarahkan. Atau lihat seekor induk domba yang tidak pernah mengizinkan anak domba lain menyusu kepadanya, selain anaknya sendiri. Ketika anak-anak domba dicampurkan dalam kegelapan malam yang pekat, masing-masing anak akan kembali kepada induknya, dan induknya akan mengenalinya hanya melalui bau. Ini berarti setiap domba memiliki aroma yang unik, dan indera penciuman induknya mampu membedakannya di antara sekian banyak aroma lain. Seorang peneliti bernama Gracie Morrison dalam bukunya The Secret of Human Creation menuliskan bahwa sebagian besar hewan mampu menemukan jalan bahkan di dalam kegelapan yang pekat. Bila mereka tidak melihat, mereka dapat merasakan perbedaan aliran udara di semandang jalan. Sementara cahaya lemah dari sinar inframerah yang dipantulkan permukaan tanah pun dapat membantu sebagian hewan menavigasikan arah. Ada pula keajaiban lain, yaitu cara membangun sarang, merawat anak, melawan musuh, hingga mengobati penyakitnya sendiri. Semua itu menunjukkan pengetahuan bawaan yang menakjubkan. Salah satu ahli biologi, Profesor Hunter Monroe, meneliti kemampuan hewan mengobati luka. Ia menemukan bahwa jenis burung pemakan ikan tertentu sering mengalami cedera kaki ketika terbang berkelompok atau mendarat di tanah karena kaki mereka panjang. Ketika terluka, burung itu tidak diam. Ia pergi ke pantai berlumpur yang mengandung kapur mineral khusus.
mirip bahan gip atau plaster medis, lalu mencelupkan kakinya ke dalam lumpur kapur tersebut. Kemudian berjemur di bawah matahari hingga kapur tersebut mengeras di sekitar kakinya. Dengan cara ini, tulang yang patah dapat kembali tersambung. Dan menariknya, jenis kapur itu adalah kapur yang sama yang digunakan dokter dalam proses penyambungan dan penyembuhan patah tulang di rumah sakit, karena ia lekat dan kuat. Maka walaupun hewan tidak berpikir seperti manusia, Allah telah memberinya ilham, memberinya pengetahuan naluriah, seperti yang diberikan kepada lebah. Wa auha rabbuka ilan nahl. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Yang ditunjukkan lebah, tapi mungkin juga binatang-binatang, hewan-hewan yang lain. Ilham ini bukan akal yang menimbang baik dan buruk, tapi panduan halus, panduan yang lembut, yang Allah letakkan dalam fitrah mereka. Sehingga yang kecil tahu kembali ke rumahnya, dan yang lemah tahu cara bagaimana menyembuhkan dirinya. Ini adalah tanda lain dari kecerdasan penciptaan Allah. Dan bukti bahwa alam ini disusun dengan ketepatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ilmuwan berpendapat bahwa sebagian besar hewan memiliki bahasa khusus untuk berkomunikasi. Misalnya semut. Semut ini saling berbicara melalui sentuhan dan gesekan antena mereka. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan dengan isyarat halus. Bahkan ketika ada bahaya, sebagian semut memberikan peringatan dengan memukul lantai sarang menggunakan kaki-kakinya. Sehingga getaran itu menjadi sinyal alarm bagi seluruh koloni semut. Selain memiliki bahasa internal, banyak makhluk hidup juga memiliki bahasa umum, yaitu pola suara atau gerak tertentu yang bisa dipahami oleh spesies lain. Misalnya, ketika burung gagak mengeluarkan suara tertentu, ini menandai adanya ancaman. Nah, itu ditangkap oleh hewan-hewan lain. Dan akhirnya banyak hewan lain itu ikut waspada dan menjauh dari tempat tersebut. Karena itu sebagian peneliti menyebut burung gagak ini adalah sebagai mata-mata hutan. Para ahli biologi, mereka menemukan bahwa serangga terutama lebah dan semut memiliki sistem komunikasi yang hampir sempurna, bahkan dalam beberapa aspek lebih teratur dari sistem manusia. Bahasa lebah madu adalah salah satu yang paling menakjubkan. Dengan tariannya melingkar tertentu, lebah mampu memberitahukan lokasi bunga, arah matahari, bahkan jarak sumber makanan kepada teman-temannya. Seorang ahli biologi asal Swedia pernah menyampaikan penelitian yang menarik di Universitas Lund mengenai bahasa lebah. Ia menggunakan alat ukur observasi dan analisis gerak. Dan hasilnya menunjukkan bahwa bahasa lebah bukan sekedar gerakan naluriah tanpa makna, tetapi sebuah struktur komunikasi yang dapat dipahami dan ditafsirkan. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, sesungguhnya keajaiban dunia hewan tidak bertepi. Tidak mungkin semuanya itu tertampung hanya dalam satu buku atau bahkan 10 buku. Maka cukup kita berhenti sejenak, merenung dan mengucapkan dengan segala kesadaran, Subhanakallahumma bihamdik, la tuhsa ajaibu khalqik, wa innaka ala kulli syai'in qadir. Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, tiada terhitung keajaiban ciptaanmu. Dan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.